Baiklah, selamat malam dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 akan membahas permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang diberikan tugas dari dosen pengampu Dr. Ulfia Rahmi, SPD, MPD, yang disusun oleh Anissa Fathullah Ramadhani, Catherine Natasha, Faizul Amin, Munadila Lubis, Puji Mustika Yeti, Reza Mutia Adha, Sautri Kibran Situmorang, Yola Agustina Sari. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu materi pertama, akan dibawakan oleh Lola. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, permasalahan pokok pendidikan Indonesia. Permasalahan pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan. Adapun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan, kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan. Setiap masalah yang dihadapi disebabkan oleh faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan masalah tersebut adalah iptek. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Munadila. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang pertama ya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata ialah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Adapun kendala pemerataan pendidikan yang pertama, permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. Yang kedua, ada faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, ada menjadi kendala pemerataan pendidikan ialah ketidaktercapaiannya program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada upaya pemerataan akses pendidikan bagi rakyat. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam membicarakan perencanaan pembangunan pendidikan, maka setidak-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara administrasi negara, dan yang kedua ada pendekatan secara manajerial. Dari kedua pendekatan ini terdapat terkait dengan tiga aspek. Yang pertama aspek filsafat, aspek hukum, dan aspek politik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rere. Waktu dan tempat kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan berkaitan dengan pemerataan memperoleh akses pendidikan tanpa ada kesenjangan dan pengecualian. Masalah yang terjadi pada kuantitas pendidikan yaitu masalah menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu diharapkan pendidikan akan merata. Karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Karena sistem pendidikan itu sendiri belum memungkinkan untuk itu. Next. Selanjutnya, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan ini mulai dapat dilihat dari hierarki dari tujuan terkecil yaitu tujuan pembelajaran khusus dan pencapaian hasil belajar. Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung pada
unit atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan tersebut ialah guru mata pelajaran, dosen mata kuliah yang bersangkutan. Saat ini dan ke depan pembangunan bidang pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup. Yang pertama, pemerataan dan pemerluasan akses. Yang kedua, peningkatan mutu relevansi dan daya saing. Yang ketiga, penataan tata sekolah, akuntabilitas, dan citra publik. Yang keempat, peningkatan pembiayaan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Rere. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yola. Waktu dan tempat kalian persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya standar kualitas pendidikan. Standar kualitas pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah guru, teacher. Mutu pendidikan amat ditentukan kualitas dan komitmen seorang guru. Profesi guru menjadi tidak menarik di banyak daerah karena tidak menjanjikan kesejahteraan finansial yang penghargaan profesional. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum di sini bukan sekedar kumpulan aktivitas saja. Ia harus koheren antara aktivitas yang satu dengan yang lain. Selanjutnya atmosfer akademik. Atmosfer akademik bertujuan untuk membentuk karakter siswa, terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama yaitu sikap ilmiah kreatif. Atmosfer ini dibangun dari interaksi antar siswa, dengan guru, interaksi dengan orang tua siswa, dan juga suasana lingkungan fisik yang diciptakan. Guru memegang peran sentral dalam membangun atmosfer akademik ini dalam kegiatan pengajaran di kelas dan berlaku untuk semua yang terlibat dalam sistem pendidikan. Selanjutnya sumber keilmuan akademik research. Sumber keilmuan di sini adalah berupa prasarana dalam kegiatan pengajaran, yaitu buku, alat peraga, dan teknologi. Semua hal ini harus dapat dieksploitasi dengan baik untuk mendukung setiap proses pengajaran dan juga dalam membangun atmosfer akademik yang hendak diciptakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Yola. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Puji. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan faktor penyebab kualitas pendidikan rendah. 1. Rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. 2. Rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. Rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Rendahnya peristiwa siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru. Pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. 1. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini juga masih sangat terbatas. 2. Mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah, sehingga muncul kalimat orang miskin tidak boleh sekolah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Puji, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Faiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk menjadi produk output. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan. Dalam arti menghitung jumlah murid, jumlah mahasiswa, peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu.
Jika peserta didik sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, tidak lulus, berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan juga terjadi di perguruan tinggi. Masalah tersebut dapat diketahui dari adanya para mahasiswa yang sebenarnya potensial tetapi putus kuliah dan gagal menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang tepat. Yang selanjutnya masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pendidikan merupakan proses yang bersifat teleologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu berupa kualifikasi ideal. Jika peserta didik telah menyelesaikan pendidikannya namun belum menunjukkan kemampuan dan karakteristik sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, berarti adalah masalah efektivitas pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Faiz. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Catherine. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada masalah relevansi pendidikan. Telah dijelaskan bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luarannya dapat mengisi semua sektor pembangunan baik secara aktual maupun potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Selanjutnya, dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan yang pertama dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, dapat terlaksana secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Yang keempat, produknya yang bermutu tersebut relevan. Artinya, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Catherine atas materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Adapun permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang terakhir ialah masalah tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan tidak sesuainya apa yang mereka lakukan dengan apa bidang mereka. Masalah ini sangat banyak terjadi di Indonesia. Contohnya yaitu tidak sesuai tenaga pendidik mengajar dengan apa jurusan mereka, misalnya seorang guru matematika mengajarkan prakarya. Pemecahan masalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menempatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang studi keahliannya masing-masing, agar pengajaran yang diberikannya dapat efektif dan meningkatkan kualitas hidup ekonomi tenaga pendidik. Karena seperti kita ketahui bahwa jabatan tenaga pendidik terutama guru adalah jabatan yang paling tidak disenangi di dalam masyarakat modern, disebabkan karena penghargaan ekonominya relatif sangat kurang dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Untuk kesimpulan pada presentasi ini akan disampaikan oleh Rere. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu misi pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan. Karena itu pendidikan selalu menghadapi masalah. Itulah sebabnya karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntutan zaman yang selalu berubah. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Yang pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Yang kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari depan itu penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah-masalah pokok tersebut satu yang sama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikannya, dan lain-lain. Diharapkan para pendidik memahami lebih banyak masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau salah perkataan dari kami, mohon dimaafkan. Dan bila ada kritik dan saran yang membangun, kami siap menerimanya. Akhir kata, saya moderator Soregi Fernandes. Dan kami tutup dengan salam sejahtera dan selamat malam.